Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa dengan NIM 20010130042. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang manajemen memori, mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu Ibu Nora dari Sofia Eskom MM Innov. Baik, langsung saja. Nah, pengertian dari manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Nah, proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Pengelolaan memori utama sendiri sangat penting untuk sistem komputer. Selanjutnya, macam jenis memori diantaranya yaitu yang pertama ada memori kerja, yang terbagi ke dalam memori kerja yaitu ada ROM atau PROM atau EPROM atau EEPROM. Kemudian selanjutnya ada RAM dan cache memory. Yang kedua ada memori dukung, yang termasuk ke dalam memori dukung yaitu ada floppy, hard disk, CD, dan lain-lain. Kemudian di manajemen memori tersebut terdapat dua bagian. Yang pertama ada manajemen memori statis dengan pemartisian statis, jumlah lokasi dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Kemudian yang kedua ada manajemen memori dinamis dengan pemartisian dinamis, jumlah lokasi dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Selanjutnya, manajemen memori berdasarkan alokasi memori. Terdapat dua cara menempatkan informasi ke dalam memori kerja. Yang pertama ada alokasi memori berurutan. Nah, pada alokasi memori berurutan ini, setiap proses menempati satu blok tunggal, lokasi memori yang berurutan. Kelebihannya sederhana, tidak ada rongga memori bersebaran, proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat. Kemudian kekurangannya, memori boros tidak dapat disisip apabila tidak ada satu blok memori yang mencukupi. Kemudian bagian yang kedua ada alokasi memori tak berurutan. Nah, program atau proses ditempatkan pada beberapa segmen berserakan, tidak perlu saling berdekatan atau berurutan. Biasanya digunakan untuk lokasi memori maya sebagai lokasi backpack. Kelebihan dari bagian ini sendiri yaitu sistem dapat memanfaatkan memori utama secara lebih efisien. Nah, sistem operasi masih dapat menyisip proses bila jumlah lubang-lubang memori cukup untuk memuat proses yang akan dieksekusi. Kemudian kekurangannya yaitu memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan memori jadi banyak yang berserakan tidak terpakai. Bagian selanjutnya yaitu penggunaan memori. Pencocokan ukuran informasi ke penggalan memori kerja disebut sebagai fit. Bagian dari memori kerja yang tidak terpakai dan letaknya tersebar di banyak wilayah memori kerja disebut sebagai fragmen. Peristiwa terjadinya fragmen disebut fragmentasi. Bagian keempat yaitu ada pencocokan atau fit dan fragmentasi. Kemudian beberapa jenis strategi pencocokan antara lain. Yang pertama ada cocok pertama atau first fit. Pencocokan terjadi menurut antrian informasi. Kemudian yang kedua ada cocok pertama berdaur, yaitu pencocokan tidak harus dimulai dari urutan penggalan memori yang pertama, tetapi dapat dilakukan setelah terjadi pencocokan sebelumnya. Yang ketiga ada cocok terbaik atau best fit, yaitu pencocokan dilakukan sesuai dengan penggalan memori yang ukurannya pas. Yang keempat, cocok terburuk. Nah, informasi akan menempati penggalan yang ukurannya terbesar. Kemudian, yang bagian selanjutnya ada fragmentasi. Menurut prosesnya, terdapat dua macam fragmentasi. Yang pertama itu ada fragmentasi internal.
yaitu kelebihan memori pada penggalan memori ketika penggalan memori itu menerima penggalan informasi yang berukuran kurang dari ukuran penggalan memori. Kemudian yang kedua ada fragmentasi eksternal, yaitu penggalan memori bebas yang ukurannya terlalu kecil untuk dapat menampung penggalan informasi yang akan dimuat ke penggalan memori itu. Contohnya yaitu proses. Selanjutnya ada fungsi manajemen memori. Manajemen memori ini sendiri sangat penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Nah, berikut ini kami sebutkan fungsi manajemen memori di antaranya. Yang pertama ada mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. Kemudian yang kedua ada mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Yang keempat, mengelola swapping antara memori utama dan disk. Kemudian, manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping atau paging. Nah, manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping atau paging terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, manajemen tanpa swapping atau paging, yaitu manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori dan disk selama eksekusi. Yang terdiri dari, yang pertama ada monoprogramming, ciri-cirinya yaitu hanya satu proses pada satu saat. Kemudian ciri-ciri yang kedua, hanya satu proses menggunakan semua memori. Proses yang ketiga, pemakai memuatkan program ke seluruh memori dari disk atau tape. Yang ciri selanjutnya, program mengambil kendali seluruh mesin. Kemudian, tahap yang kedua yaitu multiprogramming dengan pemartisian statis. Bagian ini terbagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama, pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran sama, yaitu ukuran semua partisi memori adalah sama. Kemudian yang kedua, pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran berbeda, yaitu ukuran semua partisi memori adalah berbeda. Kemudian strategi penempatan program ke partisi. Terbagi menjadi yang pertama, satu antrian tunggal untuk semua partisi. Nah, keuntungannya lebih fleksibel, serta implementasi dan operasi lebih minimal karena banyak mengelola satu antrian. Untuk kelemahan, proses dapat ditempatkan di partisi yang banyak diboroskan, yaitu proses kecil ditempatkan di partisi sangat besar. Selain satu antrian tunggal untuk semua partisi, di sini juga ada satu antrian untuk tiap partisi, atau banyak antrian untuk seluruh partisi. Nah, keuntungannya yaitu meminimalkan pemborosan memori. Kemudian, kelemahannya yaitu dapat terjadi antrian panjang di suatu partisi, sementara antrian partisi-partisi lain kosong. Nah, di sini ada manajemen dengan swapping atau paging. Swappingnya yaitu pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi. Yang pertama, multiprogramming dengan pemartisisan dinamis. Jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Untuk kelemahan, dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi-partisi yang dipakai. Kemudian yang kedua, merumitkan alokasi dan dealokasi memori. Selain multiprogramming dengan pemartisisan dinamis, di sini juga ada pencatatan pemakaian memori. Yang pertama yaitu pencatatan memakai peta bit atau bitmap. Kemudian yang kedua ada pencatatan memakai linked list. Nah, selanjutnya ada system body.
Sistem BADI ini merupakan algoritma pengelolaan memori yang memanfaatkan kelebihan penggunaan bilangan biner dalam pengalamatan memori. Karakteristik bilangan biner digunakan untuk mempercepat penggabungan lubang-lubang berdekatan ketika proses terakhir atau dikeluarkan. Kemudian, mekanisme pengelolaan sistem BADI tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. Untuk keunggulan sistem BADI yaitu, yang pertama, memiliki keunggulan dibanding algoritma-algoritma yang mengurutkan blok-blok berdasarkan ukuran. Kemudian ketika blok berukuran 2K dibebaskan, maka manajer memori hanya mencari pada senarai lubang 2K untuk memeriksa apakah dapat dilakukan penggabungan. Pada algoritma-algoritma lain yang memungkinkan blok-blok memori dipecah dalam sembarang ukuran, seluruh senarai harus dicari. Kemudian yang kedua, dialokasi pada sistem BADI dapat dilakukan dengan cepat. Nah, untuk kelemahan sistem BADI sendiri, yang pertama ada utilasi memori pada sistem BADI sangat tidak efisien. Kemudian yang kedua, masalah ini muncul dari kenyataan bahwa semua permintaan dibulatkan ke 2K terdekat yang dapat memuat proses berukuran 35 KB harus dialokasikan di 64 KB, terdapat 29 KB yang disiakan. Kemudian overhead, ini disebut fragmentasi internal karena memori yang disiakan adalah internal terhadap segmen-segmen yang dialokasikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang manajemen memori. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.